hukum kontrak dalam dinamika era disrupsi digital. Pak Wendy, kenapa kami mengangkat tema tersebut? Tentunya menjadi satu isu tersendiri bagi kita saat ini, bahwa perkembangan disrupsi digital juga mempengaruhi berbagai aspek termasuk hukum kontrak. Banyak pro dan kontra terjadi, bahwa disampaikan itu sangat membantu masyarakat, namun di sisi lain juga memiliki berbagai kelemahan baik dari segi eksistensi dan originalitasnya. Oleh sebab itu, sebentar ya. Bagaimana Pak Wendy, apakah kendala teknisnya sudah selesai? Ya, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Nah, itu Pak. Harapan kita pada hari ini, Pak Wendy selaku praktisi lawyer untuk bisa juga memberikan pemahaman kepada seluruh teman-teman mahasiswa terkait bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum kontrak saat ini. Mungkin kita perlu memaknai kembali bagaimana sebenarnya prinsip dasar hukum kontrak yang juga akhir-akhir ini mungkin sering melenceng bahkan disalahgunakan. Jika mungkin teori dan lain sebagainya bisa kami dapatkan di kelas, Pak Wendy sebagai praktisi bisa menjelaskan secara praktisnya kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UKDC. Diharapkan juga kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, kita bisa melakukan dialog interaktif kepada beliau. Jika ada pertanyaan yang kurang mengerti dan lain sebagainya bisa langsung ditanyakan, dan juga kalau bisa materinya dicatat agar bisa menjadi pegangan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Wendy untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat siang teman-teman. Mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Supaya kita tidak terlalu berjarak atau kaku, saya nanti jangan dipanggil Bapak aja ya, panggil aja Kakak atau Abang atau itu kita lebih dekat lah ya, supaya kita juga punya bonding sebagai sesama saya alumni, teman-teman juga sebagai mahasiswa FA UKDC. Jadi itu pengantar saya supaya kita juga tidak berjarak. Jadi sehingga kalau memang teman-teman punya pertanyaan ataupun ada kegelisahan atau apa yang sekiranya tidak ada juga di dalam materi tapi mau ditanyakan, didiskusikan, saya juga memberikan ruang supaya kita sama-sama sebagai alumni dan anggota Civitas FH UKDC juga memperoleh manfaat lah ya dari masterclass ini. Baik, tanpa membuang waktu lagi, saya akan memulai. Tadi kan sebenarnya sudah diberikan sama moderator bahwa ini terkait pengantar hukum kontrak terkait dengan disrupsi di dunia digital ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa kebetulan materi yang saya akan sampaikan ini tidak menyentuh kepada disrupsi digital, tapi kalaupun ada pertanyaan nanti silahkan ya, karena kebetulan saya kan praktisinya ini sebagai litigation lawyer, jadi lebih banyak bersentuhan itu kepada kontrak yang secara bukan digital, tapi pasti based on dokumen. Jadi kalaupun tetap ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, kita buka ruang nanti lah ya, supaya tidak kaku, supaya dua arah juga.
Baik, untuk materi saya bisa dimulai untuk baik. Kita mulai dari pendahuluan ya. Mohon maaf panitia, saya kan nggak kelihatan ini ya, apa namanya slide PowerPoint saya di tampilan. Apakah memang teman-teman semua sudah tersaji sekarang slide materinya? Angkat tangan aja kalau memang sudah tersaji. Baik, oke. Nanti kalau untuk yang merubah slide ada ya, karena saya di tampilan saya tidak kelihatan ini. Untuk suara saya jelas ya, karena saya mendengarnya agak putus-putus. Oke, baik. Oke. Baik teman-teman, selamat siang. Terima kasih sebelumnya tadi kita sudah berkenalan terlebih dahulu supaya kita tidak saling asing ya, karena tentunya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, saya FX Wendy Ricardo Pandiangan. Kalau biasanya dipanggil sih Wendy Pandiangan. Saya lulusan UKDC tahun 2013 ya. Jadi mari kita mulai. Semoga apa yang saya sampaikan dalam masterclass bisa sedikit membantu dari teman-teman yang saat ini masih kuliah di UKDC. Baik. Sebelumnya, sesuai tema pengantar hukum kontrak, saya mau mendahuluinya bahwa perjanjian atau kontrak itu sendiri kan diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Bahwa sifat dari perjanjian ini kan khususnya di dalam buku 3 ini kan sifatnya terbuka atau tambahan atau bahasa Belandanya adalah aanvullend recht. Apa sih maksudnya aanvullend recht? Jadi buku 3 BW atau KUH Perdata ini sifatnya bisa disimpangi, jadi tidak mengikat. Makanya kalau sekarang di era digital banyak sekali mungkin kan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya tidak pernah diatur di dalam KUH Perdata, kok tiba-tiba sekarang bisa muncul nih. Yaitulah keistimewaan dari buku 3 BW ini, karena sifatnya itu terbuka atau menambah. Jadi sepanjang yang mau kita atur itu tidak dilarang di dalam buku 3 BW, itu dipersilahkan. Tapi kalau memang sudah ada ketentuan yang mengikat, yang sifatnya strict, wajib, sekalipun itu apa namanya kita tidak mengetahui, katakanlah biasanya kan banyak orang awam selalu bilang, Pak, saya tidak tahu hukumnya gitu loh. Karena saya sudah sepakat sama lawan kontrak saya, ya saya buat. Itu tidak boleh, walaupun memang kita sudah menyepakatinya. Karena tetap walaupun sifatnya buku 3 ini prinsip terbuka atau tambahan, kita tetap harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan yang bersifat wajib. Karena itu nanti kita menyambung di syarat sahnya perjanjian, karena tidak boleh isi dari perjanjian melanggar daripada ketentuan undang-undang ataupun kesusilaan, termasuk juga untuk ketertiban umum. Kalau kita melihat di mana sih sebenarnya sumber hukum perjanjian, atau kalau di dalam bisnis biasanya disebut kontrak ya. Kontrak itu sebenarnya sama sih, itu istilah saja. Nah, kalau kita mau melihat perjanjian sumber hukumnya di dalam KUH Perdata itu bisa dilihat di pasal 1313. Jadi kalau saya mau sampaikan apa sih yang dimaksud di KUH Perdata dengan perjanjian, itu dibilang perjanjian itu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kadang-kadang kita kan berpikir, ini maksudnya apa perbuatan mengikat? Apakah kita diikat dengan lawan kontrak kita? Yang dimaksud diikat ini adalah perbuatan kita yang diikat. Maksudnya kita terikat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati. Perbuatan ini biasanya kalau dalam dunia hukum disebutnya perikatan atau prestasi.
Jadi kita bukan diikat apa ya, diikat kita harus melakukan prestasi yang kita sepakati atau yang biasanya kita bilang ya itu kewajiban lah, bahasa umumnya itu kewajiban. Jadi kita terikat bahwa kita harus melakukan kewajiban terhadap orang yang membuat kok perjanjian bersama-sama dengan kita. Jadi tidak boleh kita misalnya A berjanji dengan B, kemudian si B meminta A melakukan suatu kewajiban kepada C. Nah, kadang-kadang kan banyak tuh perjanjian seperti itu. Nah, tapi kita kembali kepada asasnya di dalam perjanjian bahwa perjanjian hanya mengikat kepada orang-orang yang membuatnya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang banyak juga karena berlindung di dalam asas yang namanya kebebasan berkontrak tadi, bersifat terbuka. Nah, banyak orang membuat perjanjian kadang-kadang karena sekarang ini kan eranya teknologi digital. Kita ketiklah, ambil handphone, kita buka contoh perjanjian di Google, keluar semua, tapi belum tentu itu isinya sesuai dengan aturan yang benar. Jadi hati-hati juga untuk teman-teman bahwa nanti kalau sudah lulus, ya kalau seandainya kerja misalnya di suatu perusahaan, minta dibuatkan kontrak atau legal drafting, ya perhatikan juga dasar-dasarnya. Memang kelihatannya ini simple ya. Biasanya dulu juga saya waktu pertama kali terjun di lapangan, di dunia pekerjaan, sering saya sepelekan hal-hal yang teori-teori seperti ini. Padahal sebenarnya yang teori-teori ini yang akan menjadi modal bahwa nanti di saat kita membuat kontrak itu uh, tidak menjadi kendala. Karena kontrak itu dibilang bagus atau tidak saat nanti diuji di depan pengadilan, bisa tidak isi dari kontrak itu bisa kita pertahankan. Nah, jadi kenapa kok di awal saya menyampaikan pengantar atau hukum ini teori-teorinya, karena ini bekal ya. Dulu pun saya sangat, ya bisa dibilang uh, sangat memperhatikan lah apa yang menjadi teori-teori dari hukum kontrak supaya nanti ke depannya saat kita berpraktisi kita mengerti bahwa kita tidak membuat suatu kontrak yang bertentangan dengan hukum. Baik. Kalau kita bilang tadi kontrak itu apa sih? Kalau saya menjelaskan yang secara sederhana di depan klien, biasanya kontrak itu hukum, Pak. Tapi hukum privat. Privat antara siapa? Antara si pembuat perjanjian. Jadi dia hukum yang bersifat hanya berlaku kepada para pembuat kontrak tersebut. Tidak boleh kontrak itu merugikan pihak ketiga. Misalnya A dan B membuat perjanjian bahwa nanti kalau saya melakukan tindakan tertentu misalnya ya, saya memperoleh IP misalnya 3,5, nanti si B akan memberikan saya mobil, tapi ternyata mobilnya milik si C. Itu nggak boleh juga, karena sifatnya kan kontrak ini hukum yang mengatur hanya terbatas pada para pihak yang menyepakatinya. Jadi tidak boleh. Kita memang diperkenankan untuk membuat kontrak itu bebas, apapun isinya, tapi tidak boleh merugikan dari pihak ketiga. Makanya saya sebut di PowerPoint saya ini kontrak adalah sebagai hukum yang mengatur, hanya terbatas pada para pihak yang menyepakatinya. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, apa itu kontrak? Nah, terkadang kita juga berpikir saat kita mau membuat kontrak pasti kan orang bertanya-tanya, disebutnya misalnya kita mau tanda tangan kontrak tapi judulnya itu kan bukan kontrak. Nah, sebenarnya yang disebut kontrak ini tuh perjanjian tapi berbentuk tertulis. Makanya saya sebut di situ perjanjian yang pada umumnya itu tertulis yang mengikat para pihak yang menyetujuinya dan bila mana tidak dilaksanakan menimbulkan akibat hukum sampai kepada harta kekayaan. Jadi pada umumnya teman-teman, kontrak ini merupakan perjanjian komersil atau bisnis. Jadi kalau kita yang paling sering dengar itu kan kayak
kontrak konstruksi, kontrak karya, itu kan semua hal-hal yang berkaitan dengan komersial atau bisnis. Makanya kenapa kalau kontrak itu menimbulkan akibat hukumnya sampai kepada harta kekayaan, karena kan komersil, bukan kepada pribadi. Jadi maksudnya akibat hukum sampai kepada harta kekayaan itu apa sih, Pak? Maksudnya. Jadi seandainya lawan kontrak saya tidak melakukan prestasi, saya bisa meminta ganti rugi kepada harta kekayaannya. Ya, itu kita melakukan gugatan. Baik itu wan prestasi ataupun nanti bisa juga perbuatan melawan hukum, itu tergantung case-nya ya. Tidak selalu sih. Karena ada juga saya pernah melakukan gugatan yang awalnya memang hubungan hukumnya kontrak, tapi karena ada fakta-fakta di luar kontrak, kita bisa mengajukan gugatan itu perbuatan melawan hukum. Oke, next. Untuk selanjutnya, bentuk perikatan. Tadi kan kita sudah jelaskan ya bahwa perikatan ini adalah kewajiban kalau bahasa awamnya. Bentuk dari perikatan itu kalau menurut dari KUA Perdata, khususnya di pasal 1234, ini paling gampang lah, 1, 2, 3, 4, itu ada 3 jenis bentuk-bentuk perikatan itu. Bisa perikatannya itu untuk memberikan sesuatu, misalnya ya, udah jelas ya, untuk memberikan barang tertentu, kewajibannya, misalnya jual beli lah ya, jual beli, jadi A menjual sesuatu kepada B, berarti perikatan pokoknya atau kewajiban pokok dari si A adalah menyerahkan daripada barang yang dijualnya. Kemudian untuk perikatan untuk melakukan sesuatu, jadi dia melakukan suatu perbuatan, tidak menyerahkan sesuatu. Jadi dia diminta misalnya perjanjian jasa hukum, jadi melakukan tindakan pendampingan. Nah, itu kan bisa disebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini istilahnya itu kalau di dalam perjanjian kredit itu disebut negative covenant. Jadi kita diminta tidak melakukan hal-hal tertentu. Misalnya kalau di dalam perjanjian kredit itu yang paling umum dilarang untuk menjual atau menjaminkan jaminan hutang. Nah, itu ya biasanya yang paling umum ya. Negative covenant, tidak melakukan sesuatu. Jadi kita diminta selama perjanjian itu berlaku, kita tidak boleh melakukan hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Apabila itu terjadi, ya itu tadi, kita bisa diminta ganti rugi sampai kepada harta kekayaan kita. Jadi perlu diperhatikan, kadang-kadang di dalam suatu perjanjian belum tentu juga hanya salah satu, bisa juga campuran. Saya pernah menemukan, dan itu kebetulan di kasus saya, dia itu tiga-tiganya ini ada semua. Jadi agak aneh memang perjanjian ini. Tapi ya itulah, karena asasnya itu kita kan bebas berkontrak, apapun isinya ya tergantung dari para pihak sepanjang tidak melanggar undang-undang. Jadi seperti itu. Bisa juga ini tiga-tiganya ini terpenuhi semua dalam satu perjanjian. Memang itu jarang, tapi tidak dilarang. Oke, untuk berikutnya, macam-macam dari perikatan. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, macam-macam perikatan itu kalau dalam KUH Perdata ada banyak, tapi saya angkat 3 saja yang paling sering nih. Yang paling sering biasanya untuk di dalam kontrak-kontrak bisnis. Nah, ada 3 hal lah yang mau saya sampaikan, yaitu perikatan yang disebut perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, sama perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi. Apa sih yang dimaksud dengan perikatan bersyarat? Nah, perikatan bersyarat itu dibagi lagi menjadi 2. Perikatan dengan syarat tangguh maupun perikatan dengan syarat batal. Jadi perikatan bersyarat ini kalau disebut syarat tangguh berarti pelaksanaan dari kontrak ataupun perjanjian itu ditangguhkan sampai terpenuhilah syarat-syarat itu. Jadi kalau syaratnya belum terpenuhi, ditangguhkan. Simpelnya seperti itu. Kemudian kalau disebut dengan perikatan dengan syarat batal, perikatan
yang dipersyaratkan apabila terjadi suatu peristiwa ataupun perbuatan tertentu, perjanjian ini menjadi batal, kontrak ini menjadi batal. Dan ini yang paling banyak itu ya rata-rata sih di ini ya, di kontrak apa namanya, sewa menyewa itu banyak itu. Jadi kalau kita menyewakan, misalnya menyewakan suatu, ini saya juga punya pengalaman di perkara, klien saya menyewakan sebuah resort. Jadi ada syarat batalnya kalau melakukan perubahan-perubahan bangunan, misalnya itu menjadi perjanjiannya batal, seperti itu. Tinggal nanti aplikasinya bagaimana, Pak? Itu kan kalau kita merujuk kepada undang-undang kan perjanjian tidak boleh dibatalkan sepihak nih. Yang kita ketahui kan nggak boleh dibatalkan sepihak, Pak. Iya, betul. Tapi kalau sudah diatur di dalam ketentuan perjanjiannya ada perikatan dengan syarat batal, sepanjang syarat batal tersebut telah terpenuhi, ya kita tinggal berkirim surat, notis lah, kita memberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal sekian-sekian, perjanjian sekian-sekian, bahwa Anda telah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut berakibat perjanjian di antara para pihak menjadi batal. Nah, cukup seperti itu, karena seperti yang kita jelaskan di depan, kontrak ini kan hukum. Hukum di antara para pihak. Jadi kalau salah satu melanggar, ya harus menjadi acuan. Kemudian perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu ini perjanjiannya sudah lahir, teman-teman, saat kita tanda tangan. Namun pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu tertentu. Bisa saja misalnya antara UKDC dengan kantor hukum saya, misalnya DDW melakukan perjanjian, misalnya perjanjian penerimaan anak magang, misalnya begitu. Tapi saya bilang, baik, saya bisa melakukan kewajibannya setelah lewat dari misalnya, setelah lewat 2 tahun dari kita tanda tangan, misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi perjanjiannya tetap sudah berlaku, tapi kewajiban saya untuk melakukan penerimaan anak magang bisa setelah 2 tahun kemudian. Itu contoh konkretnya seperti itu. Jadi perikatannya sudah lahir, kewajibannya sudah lahir, namun ditunda pelaksanaannya karena ada ketentuan waktu. Kemudian perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi ada perikatan yang bisa dibagi-bagi karena sifat prestasinya. Yang dibagi-bagi di sini maksudnya itu bendanya ya. Jadi misalnya kita jual beli pasir kan gitu, sebanyak misalnya berapa banyak, tapi termin lah dibagi-bagi. Nah, itu contohnya. Oke, next. Nah, ini yang menurut saya paling penting ya teman-teman, karena sampai kapanpun nanti kalau teman-teman memang terpanggil menjadi suatu praktisi, seorang praktisi, ini harus dipahami sampai kapanpun bahwa syarat sah kontrak ini kadang-kadang saya juga menemukan banyak juga teman-teman praktisi kadang-kadang lupa gitu loh, bahwa jantung atau inti dari perjanjian sebenarnya ini syarat sah kontrak. Dia ada 4, adanya kata sepakat, adanya kecakapan para pihak, ada suatu hal tertentu, ada suatu sebab yang halal. Sepakat ini udah pasti jelas lah ya, kata sepakat. Kemudian kecakapan ini kadang-kadang ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Kalau sesuai KUH Perdata itu kan dewasa atau cakap itu kan 21 tahun. Nah, kemudian di Undang-Undang Notaris yang terbaru itu, orang bisa menghadap di depan notaris untuk membuat suatu akta itu di umur 18 tahun. Di sini kan ada dua nih, ada dua ketentuan hukum. Nah, kira-kira menurut
teman-teman, sebenarnya usia dewasa menurut hukum itu usia berapa? Ini terkadang masih banyak perdebatan di lapangan. Karena kalau kita boleh kritis misalnya nih, undang-undang notaris itu kan Pak, hanya berlaku kalau dia menghadap ke depan notaris, misalnya, kan gitu kan. Ini kan sifatnya lex spesialis. Dia 18 tahun bisa menghadap notaris gitu. Tapi kalau dia tidak menghadap di notaris, berarti kan yang dipakai mana, Pak? Nah, ini menjadi apa ya, saya kasih clue lah buat teman-teman supaya juga nanti bisa berdiskusi lah mungkin antar teman-temannya atau bisa ditanyakan juga kepada dosen. Nah, karena sebenarnya usia dewasa menurut hukum itu berapa? Nah, karena ini berhubungan juga dengan digital. Kadang-kadang kita kan kalau ya namanya era digital kan banyak nih kita nggak bisa batasin anak-anak sekolah aja kalau sudah pegang handphone pasti akan bisa download aplikasi yang paling gampang aja lah. Tokopedia. Kita nggak sebut merek ya, e-commerce hijau, orange atau apa itu kan pasti kan di depan kan mereka meminta persetujuan kan. Persetujuan nih. Padahal belum tentu dia sudah dewasa kan gitu. Nah, itu bisa jadi catatan-catatan kritis dari teman-teman sebenarnya usia dewasa menurut hukum itu apakah masih relevan dihubungkan dengan disrupsi digital yang ada saat ini. Karena kalau kita mengacu kepada teori, kita mengacu kepada ketentuan hukum, berarti anak di bawah umur yang mengadakan perjanjian, misalnya melalui perjanjian digital, itu kan tidak sah, bisa dibatalkan begitu loh. Jadi ini juga menjadi catatan kritis buat kita bersama bahwa kecakapan para pihak ini apakah kita mau menggunakan DW ataupun undang-undang notaris itu dikembalikanlah kepada para pihaknya karena saya pun sebagai praktisi hukum pasti saya mencari apa yang memberikan benefit bagi klien saya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang usia dewasa ya kalau memang ada undang-undang notaris menjelaskan 18 tahun saja dia dianggap dewasa sehingga dia bisa menghadap ke notaris ya kita akan pergunakan itu. Kemudian suatu hal tertentu. Jadi ini suatu hal tertentu ini terkait dengan objeknya ya teman-teman. Jadi setiap perjanjian itu kan pasti ada objeknya ya kan. Apa sih yang mau dijual ya kan objeknya. Sepanjang objeknya bisa diperdagangkan yaitu memenuhi syarat. Kemudian syarat yang paling penting menurut saya ya ini kausa yang halal. Jadi kalau dibilang perjanjian itu bebas karena menganut asas kebebasan berkontrak, sebenarnya syarat nomor 4 ini, suatu sebab yang halal, inilah yang menjadi pembatasnya. Inilah yang mengatur perjanjian itu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena sepanjang perjanjian itu terbukti dia melanggar ketentuan undang-undang isinya, melanggar ketertiban yang baik, ataupun melanggar kesusilaan, dia menjadi batal demi hukum. Nah, sekarang pertanyaan saya nih buat teman-teman. Seandainya ada suatu perjanjian yang sudah berjalan, ini kebetulan saya sedang hadapin ya suatu perkara. Ya. Ini ada perjanjian saat pembuatannya, katakanlah beberapa tahun yang lalu. Kemudian saat dilaksanakan, si para pihak ini baru tahu nih, oh ternyata isi kontrak saat dibuat itu ada melanggar syarat yang nomor 4. Ada syarat nomor 4 setelah pelaksanaannya. Apakah itu menjadi
otomatis menjadi batal demi hukum. Jadi saat kita membuat, kita tanda tangan sepakat, sepakatnya terpenuhi, cakapnya terpenuhi, suatu halnya terpenuhi. Nah, tapi ada isi dari perjanjian itu yang melanggar ketentuan undang-undang, dan itu baru diketahui setelah dilaksanakan beberapa tahun. Nah, apakah itu menjadi otomatis dia batal demi hukum, atau perlu diajukan pembatalan ke hadapan pengadilan. Nah, itu kalau di dalam tataran praktek, itu kita perlu yang namanya gugatan pembatalan. Jadi, teman-teman kalau belajar hukum kan, untuk membatalkan kontrak kan kadang-kadang orang selalu bilang, Pak, kalau dia one prestasi bisa dibatalkan. Nah, ini juga ada, kita bisa membatalkan suatu kontrak. Nah, itu juga diatur di dalam KUH Perdata ya. Jadi tidak selalu harus one prestasi. Karena juga sudah ada beberapa jurisprudensi. Kalau teman-teman pernah dengar putusan kasasi terkait pembatalan perjanjian, jadi karena dia melanggar suatu sebab yang halal, meskipun waktu itu sudah dilaksanakan perjanjiannya bisa dibatalkan. Tapi ini kita bicara dari sisi praktek ya, dari sisi praktek. Karena kan dalam lingkup praktek dengan teori ini, kadang-kadang kita nggak bisa sama ratakan. Karena kan itu masalah pembuktian lah, masalah pembuktian fakta-fakta di persidangan. Tapi kalau saya mau berbagi pengalaman, nah itu bisa juga. Jadi walaupun perjanjiannya seolah-olah sudah terpenuhi semua, ternyata di kemudian hari ditemukan ternyata isinya melanggar sebab yang halal, itu bisa kita batalkan di depan pengadilan. Baik, selanjutnya subjek dari kontrak. Oke, teman-teman, itu yang untuk poin pertama, mungkin saya ada typo ya. Itu kan orang, harusnya itu natural person, bukan natural reh ya. Yang benar itu natural person. Jadi orang alami. Yang subjek yang nomor 2, kalau menurut hukum itu reh person atau badan hukum. Banyak contohnya yang bisa perseroan terbatas, bisa yayasan, koperasi, perkumpulan perdata, BUMN atau BUMD ya. Nah, ini yang perlu diketahui sama teman-teman. Sepintas ini tidak penting ya, sepintas, tapi banyak hal dalam pengalaman saya dalam sebagai praktisi, justru kadang-kadang subjek kontrak yang khususnya untuk badan hukum ini harus kita perhatikan betul-betul, itu anggaran dasar. Nah, ini terkait bahwa siapa yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut membuat suatu perjanjian. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa terkadang ada di dalam anggaran dasar diatur misalnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, meminjam uang ataupun apa, itu yang paling umum ya, harus disetujui terlebih dahulu oleh komisaris misalnya di suatu perseroan. Nah, itu teman-teman kalau besok sebagai lawyer menghadapi suatu kasus, dilihat dulu detail-detailnya seperti itu, bahwa apakah benar si Mr. X yang sebagai direktur dari PT ini berwenang nih untuk melakukan perjanjian. Kadang-kadang hal-hal yang sepele seperti ini kelewatan begitu. Tapi sebagai praktisi atau lawyer, apapun itu detailnya harus diperhatikan. Tidak bisa terlewatkan lah itu. Ibarat orang kalau lawyer ini titik dan koma itu harus diperhatikan. Ya memang agak klise ya titik dan koma, tapi itu benar. Apapun, sekecil apapun dalam suatu kontrak, kalau itu cacat, kalau itu keliru,
Kalau itu tidak sesuai dengan anggaran dasarnya, ya kontrak itu menjadi cacat, menjadi eh, menjadi batal. Kayak kalau kontraknya hanya ukuran kecil ya mungkin bisalah kita musyawarahkan. Tapi kalau kita sudah bicara angkanya misalnya jutaan dolar, kemudian ada yang keliru karena legal drafternya keliru, itu kan juga menjadi suatu catatan. Nanti ditanya lulusan mana lagi kan gitu, yang ngedraft ini kan gitu. Ya, jadi mohon bagi teman-teman perhatikan bahwa kalau kita menemukan suatu kontrak misalnya dalam sebuah perkara, perhatikan juga apakah sudah sesuai di anggaran dasarnya dia sebagai wakil yang berhak untuk membuat. Kalau ada syarat-syarat khusus, misalnya direksi harus 2 orang yang menyetujui ataupun yang menandatangani itu juga harus diperhatikan. Jadi kadang orang suka lupa ya kalau baca kontrak itu kadang-kadang hanya langsung isi-isi depannya aja gitu loh. Isi-isi tengah-tengahnya aja apa sih kewajibannya misalnya utangnya berapa, tenornya berapa, bunganya berapa. Tapi kalau teman-teman punya passion mau jadi seorang konsultan hukum, mau jadi seorang pengacara, itu apapun harus dibaca dengan teliti karena kita kan sudah dibayar oleh klien ya. Jadi kalau dalam berperkara itu kita harus tahu semua lah. Kita harus tahu mulai dari awal sampai akhir. Jadi itu masukan bagi teman-teman. Saya yang duluan nih berpraktek. Jadi perhatikan di dalam anggaran dasarnya apakah dia berwenang. Kalau dia berwenang, apakah ada syarat-syarat khusus? Itu perhatikan semuanya. Bisa juga diperhatikan di dalam undang-undangnya. Biasanya kalau perseroan terbatas kan juga diatur di Undang-Undang PT ya 40 2007. Perhatikan juga itunya. Apakah sudah sesuai misalnya. Baik. Selanjutnya, asas hukum kontrak. Jadi selain dari ketentuan undang-undang, di dalam hukum perjanjian atau hukum kontra ini setidaknya ada 4 asas yang umum lah. Ini sebagai yuris ataupun kita sarjana hukum yang wajib kita tahu, yaitu ada asas namanya kebebasan berkontrak, ada asas konsensualisme, ada asas daya mengikat kontrak, dan asas itikat baik. Baik, selanjutnya asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini? Tadi sepintas di depan saya sudah menjelaskan. Ya, intinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian diberikan keleluasaan atau diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi syarat dan ketentuan dari perjanjian atau isinya diberikan kebebasan lah. Tidak melulu kita harus sesuai dengan buku 3BW, tapi jangan lupa juga bahwa isi kontrak itu walaupun kita bebas, kita tidak boleh lupa bahwa di pasal 1337 itu dia saya cantumkan isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik ataupun ketertiban umum. Jadi itulah batasannya. Kita diberikan kebebasan, tapi juga tidak boleh melawan undang-undang maupun kesusilaan ataupun ketertiban umum. Misalnya ya nggak boleh ada lah perjanjian jual beli narkoba kan, nggak boleh kan gitu. Atau perjanjian perdagangan manusia, ya nggak boleh juga. Walaupun dia bebas saja, ya Pak saya sepakat kok Pak, saya mau cari kerja misalnya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja. Ya sudah, kita tanda tangan misalnya ternyata perjanjian trafficking kan gitu, perjanjian perdagangan orang nggak boleh juga gitu. Tapi yang menjadi banyak yang khususnya di era digital ini ya, kalau kita boleh angkat sedikit di era digital. Dulunya itu kan banyak juga perjanjian-perjanjian yang apa ya bertentangan lah intinya.
bertentangan dengan ketentuan. Kadang-kadang karena kita belum mengatur gitu loh, belum mengatur. Seperti contohnya lah ya, transportasi online ya kan, itu kan dulu kan belum boleh kalau awal-awalnya itu kan karena undang-undang angkutan jalan kan melarang kendaraan pribadi yang menggunakan trayek-trayek kan, tapi kan itu inilah yang namanya disrupsi digital. Jadi karena disrupsi makanya akhirnya pemerintah juga memberikan persetujuan lah, akhirnya kan diberikan kelonggaran-kelonggaran. Kalau awalnya dulu kan sesuai undang-undang kan tidak boleh mobil pribadi, mobil apa itu untuk menjadi kendaraan ini kan, angkutan kan harus jelas gitu loh. Kalau angkutan penumpang ya khusus harusnya platnya kan plat kuning misalnya seperti itu. Tapi kan karena ini ada perkembangan ya dan kebutuhan lah, ini yang namanya disrupsi ya kan, disrupsi digital. Jadi kesininya itu menjadi suatu hal yang diperbolehkan gitu loh. Awalnya kan pasti itu dilarang karena bertentangan dengan undang-undang angkutan jalan. Oke, untuk selanjutnya asas konsensualisme, konsensus atau kesepakatan. Ini kalau kita lihat tercermin di pasal 1320 junto 1338 ayat 1 KUH Perdata. Itu bisa kita lihat bahwa pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berarti secara sah ini maksudnya memenuhi 4 syarat tadi, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi sepanjang kita sudah menyepakati dan perjanjian itu memenuhi keempat syarat, perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. Jadi sepanjang kita sudah sepakat dan kesepakatan kita atas perjanjian tersebut juga sudah memenuhi 4 syarat tadi, perjanjian ini sah dan harus kita laksanakan. Tidak bisa kita bilang setelah tanda tangan, oh saya tidak mau karena saya keberatan ya. Kamu sudah tanda tangan kan gitu, sudah setuju konsensus kan. Jadi kan konsensus itu dinyatakan dalam lewat tanda tangan. Jadi kalau kita sudah tanda tangan suatu kontrak, ya dianggap kita sudah menyetujui seluruh isinya. Makanya sebagai seorang sarjana hukum, kalau kita disodori suatu draft perjanjian ataupun kontrak, ya itu dibaca teman-teman. Itulah bedanya kalau seorang sarjana hukum dengan yang lainnya, biasanya mereka akan membaca sedetail mungkin supaya di kemudian hari tidak ada excuse bahwa oh saya tidak tahu ya bahwa ada hal-hal seperti itu. Biasanya itu kan rata-rata ya, ini kita bukan menjelekkan ya, rata-rata kan banyak itu di perjanjian baku, di industri-industri tertentu lah ya, kita nggak sebut gitu loh. Biasanya dia ditampilkan itu di belakang, ditulisnya kecil-kecil gitu. Tulis kecil-kecil, kadang-kadang di apa ditaruh nggak kelihatan gitu. Nah itu kita sebagai seorang sarjana hukum harus dibaca, karena kalau dibilang kamu kan sudah tanda tangan, ya dianggap kita sudah menyetujui. Jadi ini asas konsensus. Jadi kalau kita sudah setuju konsensus, ya berarti itu berlaku sebagai undang-undang. Tidak bisa kita mengingkarinya. Baik, selanjutnya asas daya mengikat kontrak. Nah, jadi kalau daya mengikat ini dikenal dengan istilah pacta sunt servanda. Mungkin teman-teman sudah umum ini ya, sudah mengetahui semua bahwa mengikat ini ada hubungannya dengan subjek. Jadi siapa sih yang terikat dengan perjanjian ini? Kita melihatnya di pasal 1340. Jadi kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya. Bahkan lebih tegas lagi di 1340 itu ada dibilang bahwa suatu kontrak tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Jadi nggak bisa kita seenak-enaknya buat kontrak nanti misalnya antara A dengan B, kalau B tidak melaksanakan prestasinya, C yang akan bertanggung jawab. Ya itu kalau kita melihat kembali kepada pasal 1340, ya itu tidak boleh. Seharusnya perjanjian itu cacat atau batal. Karena C tidak ikut sebagai para pihak, tapi dia diminta tanggung jawabnya, misalnya seperti itu. Ya, itu tidak boleh, karena dia kan bukan para pihak yang membuatnya. Baik, selanjutnya asas itikat baik. Asas itikat baik ini dapat kita lihat di ayat 3 di pasal 1338, bahwa dinyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Memang kalau kita baca di dalam KUH Per, apa yang dimaksud dengan itikat baik itu memang kita tidak ketemu ya. Nah, tapi pengertian itikat baik memang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun menurut putusan Hugerat ini Mahkamah Agungnya di Belanda, tanggal 9 Februari 1923, memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid. Artinya, itikat baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan. Jadi begini maksudnya kawan-kawan, teman-teman, bahwa kadang-kadang di dalam suatu perjanjian itu kan tidak adalah perjanjian yang sempurna itu ya kan. Mungkin entah keterbatasan kemampuan ataupun buru-buru. Ada kadang-kadang suatu perjanjian tidak mengatur, misalnya tidak mengatur hal-hal lah, misalnya sewa menyewa ini. Tidak diatur setelah perjanjian itu habis, si penyewa harus misalnya mengosongkan rumahnya seperti sedia kala, ya kan? Karena tidak diatur, si penyewa ini setelah dia habis masa sewanya, dia tinggalin aja semua itu barang-barangnya misalnya. Tapi kan kalau kita kembali kepada kepatutan dan kepantasan, seharusnya kan saat dia meninggalkan rumah yang disewanya, ya harusnya seperti saat dia sedang pertama kali masuk, ya kan? Jadi tidak bisa walaupun kita tidak diatur di dalam suatu perjanjian, tapi menurut nilai kepatutan dan kepantasan, itu juga menjadi kewajiban kita, yaitu harus kita laksanakan. Itu yang disebut dengan itikat baik. Contoh yang paling konkret seperti itu tadi, misalnya sewa menyewa. Saya menyewa suatu rumah, waktu saya masuk rumah itu kosong, tidak ada apa-apalah. Tapi waktu saya keluar, saya karena nggak mau bawa barang-barang saya taruh aja situ semua. Misalnya uh, banyak nih barang, terus kemudian si pemilik rumah kan menjadi marah nih. Lah kamu kan ini sebagai penyewa tidak beritikat baik. Nah, saya bilang, lah apa? Tidak diatur kok di dalam perjanjian. Kan kita tidak mengatur bahwa saat pengosongan rumah harus kosong misalnya. Ya, tapi kalau berdasarkan putusan Hugerat itu, itikat baik itu kan harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan. Ya, sepantasnya bahwa saya saat meninggalkan rumah yang disewa ya harusnya kosong, seperti saat saya masuk. Nah, itu mungkin istilah itikat baik ya teman-teman, bahwa itikat baik itu nggak melulu harus tercantum secara tegas di dalam perjanjian gitu loh. Tapi kalau sepanjang itu uh, berdasarkan nilai kepatutan dan kepantasan harus kita laksanakan, ya itu harus kita laksanakan. Itulah yang disebut dengan asas itikat baik. Jadi nggak melulu lah semua perjanjian itu harus menuangkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban. Karena kan ada juga nilai-nilai kepatutan dan kepantasan gitu. Baik, selanjutnya unsur-unsur kontrak. Jadi ada 3 unsur-unsur kontrak. Ini saya ambil sesuai dengan pendapat dari ahli ahli dari
perancangan kontrak ya, udah awam, udah sangat termasyur lah namanya, ini Dr. Ricardo Simanjuntak. Jadi menurut beliau, kontrak-kontrak bisnis itu pada umumnya unsurnya ada tiga. Ada yang disebut dengan unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. Apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut? Baik, boleh berikutnya. Unsur esensialia, esensial. Jadi esensial itu yang paling penting lah ya istilahnya kan. Jadi unsur esensialia suatu kontrak adalah unsur yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada atau telah lahirnya suatu kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dari apa-apa yang sebenarnya yang mutlak harus disepakati dalam suatu kontrak sehubungan dengan jenis aktivitas yang akan disepakati. Misalnya dalam kontrak sewa menyewa, harga sewa dalam kontrak harus jelas. Begitu pula hak-hak penyewa. Jadi ini unsur esensial. Jadi yang terpenting, misalnya kita melakukan suatu sewa menyewa ini contohnya. Yang paling penting dari esensial dari sewa menyewa apa? Kalau yang menyewakan berarti kan dia harus menerima uang kan, harga sewa. Nah, untuk yang menyewa ya dia menerima manfaat, bisa menempati rumah. Jadi hal yang paling esensial, unsur esensial. Jadi gitu. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman saat membaca suatu kontrak, misalnya judulnya perjanjian perjanjian misalnya perjanjian utang piutang gitu. Tapi nggak disebutkan di situ berapa jenis, berapa besar hutangnya, berapa lama misalnya dikembalikan. Nah, itu bisa kita sebut perjanjian yang cacat karena tidak ada unsur esensialnya. Jadi perhatikan. Jadi paling mudah memang kita membaca suatu perjanjian ya kita lihat dulu lah judulnya kan, baru kita bisa berlogika kira-kira apa gitu. Misalnya kalau utang piutang yang paling esensial ya pasti terkait pinjam meminjam. Kalau sewa menyewa ya berarti kan ada harga sewa dan apa saja hak-hak dari penyewa. Nah itu. Menurut Dr. Ricardo Simanjuntak dinyatakan bahwa unsur esensial merupakan unsur yang sangat penting. Nah itu. Baik, next selanjutnya. Unsur naturalia, natural, alami. Bahwa unsur naturalia suatu kontrak adalah unsur perjanjian yang pada umumnya melekat diatur dalam undang-undang. Namun, keberlakuan unsur tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak yang berkontrak melalui suatu kesepakatan yang tegas untuk mengesampingkan keberlakuannya. Nah, ini contoh yang paling umum ya. Ini contoh karena kebetulan saya juga praktisi, banyak saya temuin. Ini pada umumnya teman-teman, contohnya ini banyak di dalam perjanjian kredit. Biasanya perjanjian kredit itu kan juga meminta jaminan. Jadi jaminan itu kan terkadang bisa juga berupa benda, bisa juga berupa jaminan pribadi atau bortoh ya, jaminan secara pribadi. Nah, kalau kita sesuai dengan pasal 1831 dan 1833, penanggung pribadi atau bortoh itu kan punya hak istimewa. Apa sih hak istimewanya? Dia baru menjadi penanggung apabila debitur utama itu sudah hartanya sudah kan untuk membayar hutang. Jadi misalnya debitur utamanya ini Wan Prestasi, saya penanggung utangnya. Saya tidak boleh diminta untuk menanggung hutangnya sebelum debitur utama itu membayar terlebih dahulu. Setelah debitur utamanya tidak sanggup untuk membayar setelah menggunakan harta-hartanya sesuai pasal 1031 ya, itu nah nyewa. Tapi kan sekarang industri dari bahwa kadang-kadang saya tidak bilang ini selalu ya, kadang-kadang dinyatakan bahwa si penanggung atau bortoh ini
bisa langsung hasil menunggu dulu harus dijual harta-hartanya. Bisa langsung penanggung ini menjadi yang membayar langsung. Itu kebanyakan itu terjadi di PKPU ya, di kepailitan itu banyak itu. Jadi sekarang rata-rata memang dunia perbankan itu karena ini kan butuh untuk penyelesaian yang cepat, dia adakanlah pengesampingan atas hak istimewa dari Borto. Jadi nggak menunggu debitur utama kehabisan dulu hartanya ternyata, tapi bisa langsung berbarengan. Nah itu bisa juga. Jadi langsung dia debitur utama dan penanggung digugat bersama-sama di hadapan pengadilan. Jadi mereka nanti sifatnya tanggung renteng. Jadi begitu kawan-kawan. Ini penting ini unsur naturalia. Jadi bisa dikesampingkan kalau menurut Dr. Ricardo Simanjuntak ya dibilangnya. Keberlakuan unsur tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak yang berkontrak melalui suatu kesepakatan yang tegas. Baik, selanjutnya. Unsur accidentalia. Unsur accidentalia adalah unsur yang pada dasarnya menggambarkan keterbukaan dari suatu kontrak dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak. Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan menuangkannya dalam kontrak. Walaupun hal-hal yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-undang yang telah ada, sepanjang tetap memenuhi ketentuan pasal 1320. Ya, ini aksiden itu kan ya insidentil lah ya, tergantung para pihak. Jadi bisa saja isi kontraknya itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sepanjang tetap memenuhi pasal 1320 itu. Jadi ini lebih mau menggambarkan prinsip kebebasan berkontrak ya teman-teman kalau unsur accidentalia ini. Baik, selanjutnya jenis-jenis kontrak. Jadi ada 7 jenis-jenis kontrak. Jadi ada kontrak menurut sumber hukumnya, ada kontrak menurut namanya, ada kontrak menurut bentuknya, ada kontrak timbal balik, ada perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani, ada perjanjian berdasarkan sifatnya, dan perjanjian dari aspek larangannya. Oke, kita bahas satu-satu. Kontrak menurut sumber hukumnya. Jadi, teman-teman, kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan, antara lain sebagai berikut. 1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan. 2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik. Kemudian 3, ada perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Yang keempat, perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan Bowis Vooreenkomst. Kemudian yang kelima, perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan Public Rechtelijk Overeenkomst. Jadi kalau kita lihat perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, ya misalnya itu perjanjian perkawinan ya, postnuptial itu ya, perjanjian pisah harta kan gitu. Kita bisa lihat dari buku 2 ya kan, buku 1 ya tentang keluarga itu, tentang perkawinan. Kemudian perjanjian yang bersumber dari kebendaan, jadi peralihan hak milik, kita bisa lihat dari sumber hukumnya terkait jual beli misalnya, ataupun perjanjian jaminan ya kan, itu kita lihat di undang-undang hak tanggungan, kita lihat di undang-undang fidusia, kita lihat di undang-undang leasing. Nah di situ kita bisa lihat kan gitu, karena dia berdasarkan sumber hukumnya. Ada juga perjanjian obligatoir, perjanjian yang menimbulkan kewajiban ya, pada umumnya semua perjanjian lalu menimbulkan kewajiban. Kemudian perjanjian yang bersumber dari hukum acara, ini biasanya juga pada umumnya disebut dengan perjanjian perdamaian. Jadi karena kita berdamai dalam suatu sengketa di pengadilan,
kan ada hukum acaranya, ya kita harus disahkan seperti itu. Jadi perjanjiannya disahkan di pengadilan, jadilah itu putusan perdamaian. Kemudian perjanjian yang bersumber dari hukum publik, ya ini biasanya kan lebih kepada kayak kontrak konstruksi lah. Ini kan banyak juga peraturan-peraturan perjanjian dengan nama atau nominat. Apa sih yang disebut dengan nominat ya? Nominat ini sebenarnya perjanjian yang diatur atau dikenal di dalam KUH Perdata atau BW ya. Di antaranya ini teman-teman bisa baca ada jual beli, tukar kebutuhan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap, untung-untungan, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian perdamaian ya kan. Ini pada umumnya perjanjian-perjanjian yang sudah dikenal di dalam KUH Perdata, makanya disebut dengan perjanjian dengan nama. Di situ bisa teman-teman lihat apa-apa saja yang diatur terkait dengan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pemberian kerja. Ya kalau pemberian kerja ini kita jangan lihat di BW BW lagi ya sebenarnya. Kita sudah ke Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Karena kan ini nggak up to date ya nanti apa kontrak kerja kita yang diminta klien kalau kita ikutin di dalam BW nanti kan nggak sesuai dengan yang terbaru kan juga menjadi blunder gitu. Oke. Selanjutnya perjanjian tak bernama atau innominat. Nah, inilah yang paling banyak sebenarnya di dalam dunia kerja ya. Rata-rata memang apalagi kalau pekerjaannya di dalam corporate lawyer yang paling sering itu ya yang kita buat itu ya perjanjian tak bernama. Karena rata-rata kan di dunia bisnis ini kan nggak menutup kemungkinan kan setiap pihak memiliki apa ya kebutuhannya berbeda-beda. Jadi bisa juga campuran lah gitu loh. Campuran-campuran semua isinya. Ada yang disebutkan perjanjian pengikatan jual beli. Kalau kita bilang ini kan belum terjadi nih jual belinya, tapi kok sudah diikat ya kan. Ada yang namanya joint venture agreement, joint operation, BOT, build operate transfer agreement, kontrak konstruksi, kontrak payung, leasing dan segala dan lain-lain ya. Jadi ini ya teman-teman ini kenapa disebut tak bernama karena memang belum dikenal di dalam KUH Perdata. Karena ini muncul dari prinsip kebebasan berkontrak. Jadi nggak bisa dibatasin lah kita ini kan mau menjalankan suatu bisnis, suatu usaha kan kadang-kadang uh, kita butuh diatur yang seperti ini, misalnya modelnya kan gitu. Nggak bisa dibatasi sepanjang tadi uh, rulesnya sekali lagi ya tidak boleh melanggar 1320 terutama syarat ke nomor 4 tadi, suatu sebab yang halal. Sepanjang isinya tidak melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, ya itu silahkan dibuat. Tapi diusahakan tidak melanggar syarat yang keempat tadi. Nah ini agak ada, saya coba minta pendapat nih, atau diskusi lah ya sama teman-teman. Ini kan ada nih perjanjian pengikatan jual beli. Kalau menurut teman-teman, apakah perjanjian pengikatan jual beli ini sudah terjadi jual beli tersebut? Mungkin bisa ada yang bisa supaya kita juga nggak satu arah saja ya. Saya mau coba tanya teman-teman, menurut teman-teman nih PPJB ini sudah terjadi jual beli atau belum sih sebenarnya? Karena ini nanti teman-teman kalau halo,
Suara saya kedengaran? Halo? Halo? Kalau enggak, aku suara kami terdengar. Halo? Ya, teman-teman. Iya, izin mengingatkan. Iya, izin mengingatkan waktu kita kurang lebih setengah jam lagi. Kebetulan teman-teman angkatan 2023 jam 1 ada kelas, izin mengingatkan. Terima kasih, Bang. Oh ya. Oke, siap, siap. Baik. Baik, tadi kan saya mau membuka diskusi karena kan ini menurut saya jamak terjadi ya di dunia praktisi bahwa tapi banyak juga orang merasa oh ya saya sudah PPJB, saya sudah memiliki padahal kan sebenarnya PPJB itu kan belum terjadi peralihan kepemilikan. Jadi begitu teman-teman. Saya cuma mau berbagi pengalaman bahwa banyak juga di dalam lapangan praktek itu sengketa itu alas haknya itu PPJB. Nah, jadi supaya teman-teman paham bahwa PPJB pada prinsipnya itu belum terjadi peralihan kepemilikan, belum terjadi. Tapi karena banyaknya kebutuhan di dunia bisnis ini pada umumnya di jual beli high rise building ya atau apartemen itu paling sering itu menggunakan PPJB lah. Karena satu dan lain hal dia belum melengkapi semua dokumennya gitu. Baik. Kemudian ada bentuk-bentuk kontrak. Ada perjanjian di bawah tangan dengan dan akta otentik. Dan kemudian sekarang kan ada juga ya paperless lah ya kalau digital itu ya. Jadi kita tambahkan satu lagi ini kan karena yang konvensional lah yang saya sebutkan di sini. Jadi satu lagi bisa juga perjanjian dalam bentuk digital ya, bentuk kontraknya. Ini saya lanjut lagi karena ini gambarnya nggak bergerak. Apakah suara saya kedengaran? Oke, saya lanjut ya. Soalnya tadi freeze tidak bergerak gitu. Suaranya terputus. Iya, iya makanya saya tadi tanya. Baik, bentuk-bentuk kontrak ada perjanjian di bawah tangan,
ada akta otentik, kemudian kita tambahkan satu, ini kan ada perjanjian digital ya. Jadi paperless lah ya. Biasanya kan itu yang sekarang menjadi kebiasaan kita lah gitu. Terutama bagi kita yang generasi muda ini yang biasa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi kan gitu. Baik. Sekedar catatan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian tidak mewajibkan harus tertulis. Namun dari segi pembuktian akan sangat lebih memudahkan pihak untuk menuntut kontraknya jika tidak. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Soalnya freeze, nggak bergerak gambarnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Suaranya kedengaran ya. terdengar. Iya, Mas. Baik, baik. Oke, langsung kita lanjut ke perjanjian di bawah tangan. Baik. Perjanjian di bawah tangan ini sifatnya hanya mengikat para pihak dalam perjanjian. Ada prinsip di dalam next slide ya, mohon izin, bahwa perjanjian di bawah tangan ini memiliki prinsip beban pembuktian. Beban pembuktian perjanjian di bawah tangan adalah pada pihak yang mengakui. Jadi maksudnya adalah di saat para pihak yang membuat perjanjian bersengketa, bahwa pihak yang mengakui bahwa memang benar-benar ada perjanjian, itulah yang akan membuktikan. Sedangkan pihak yang tidak mengakui, misalnya pihak lawannya menolak, tidak pernah saya membuat perjanjian di bawah tangan dengan Anda, maka dia tidak diwajibkan untuk membuktikan. Jadi sifat pembuktian perjanjian di bawah tangan ini lebih kepada siapa yang menggunakannya, siapa yang mengakuinya bahwa sifatnya seperti itu. Jadi kalau kepada pihak yang menyangkal ya tidak diwajibkan beban pembuktian terhadap perjanjian di bawah tangan. Next slide. Kemudian akta otentik. Jadi akta otentik ini bisa dibuat berwenang. Maksudnya apa ini, di hadapan atau oleh yang berwenang. Jadi kalau dibuat di hadapan itu tes. Apakah terdengar teman-teman? Terdengar, terdengar. Baik. Yang dimaksud dengan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang itu, jadi kalau di hadapan itu misalnya di notaris datang dua pihak. Jadi nanti di dalamnya itu jadi tetap yang membuat itu para pihaknya. Tapi kalau dibuat oleh ini pejabatnya, misalnya akte otentik yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT itu akte jual beli, akte sewa menyewa, akta kredit, akta pernyataan keputusan RUPS. Jadi yang menghadap inilah yang sebenarnya yang membuat gitu. Tapi kalau akte yang oleh berarti ini nggak hanya notaris ya, bisa juga pejabat lain. Misalnya akte lahir, akte perkawinan, berita acara RUPS. Kalau akte lahir kan nggak ada tuh yang tanda tangan si orang tua, kan itu nggak ada gitu. Jadi langsung dibuat oleh pejabatnya aktenya. Makanya disebut akte dibuat oleh, bukan di hadapan ya. Sedangkan kalau tadi akte di bawah tangan, beban pembuktiannya kan kepada orang yang mengakui. Tapi kalau akte otentik ini
sifatnya adalah dianggap selalu benar sampai ada pembuktian sebaliknya. Nah, makanya kenapa lebih banyak orang kalau dalam berbisnis lebih untuk urusan security itu memilih akte notaril, akte notaris ini. Karena dianggap ini sempurna gitu. Jadi yang menolak atau yang tidak mengakui justru dia yang harus membuktikannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau akte notaris ini isinya itu dianggap benar sampai kita bisa membuktikan sebaliknya. Selanjutnya ada namanya kontrak timbal balik. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok. Dibagi menjadi dua macam, misalnya timbal balik yang tidak sempurna atau perjanjian sepihak. Misalnya perjanjian timbal balik yang tidak sempurna ini prestasi sebenarnya hanya ada di satu pihak. Misalnya saya sebagai lawyer membuat perjanjian hukum, saya menjalankan perjanjian sebagai penerima kuasa. Kemudian di dalam menjalankan kuasa tersebut ada ongkos-ongkos atau operasional yang timbul. Nah, itu nanti diganti oleh si pemberi kuasa. Itu makanya disebut timbal balik yang tidak sempurna. Karena saya menjalankan kewajiban saya, kemudian timbul biaya-biaya. Nah, itu walaupun tidak diatur, itu wajib diganti seperti itu. Timbal balik tidak sempurna. Jadi sebenarnya yang punya prestasi hanya saya saja, hanya satu pihak gitu. Tapi karena muncul karena saya menjalankan kewajiban, itu wajib diganti. Itu contoh yang sederhananya. Kemudian ada perjanjian sepihak, jadi hanya satu pihak saja yang memiliki kewajiban. Kewajiban satu lawan kontraknya hanya menerima hak gitu. Jadi satu arah ya perjanjian sepihak ini. Kemudian selanjutnya perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani. Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian. Di samping prestasi pihak yang satu, senantiasa ada kontra prestasi dari pihak lain yang menurut hukum saling berkaitan. Ya kalau cuma-cuma ini, ya paling gampang itu kan inilah apa hibah ya. Jadi yang satu memberikan hartanya, yang satu nggak punya kewajiban. Nggak punya kewajiban dalam arti ya saya nggak harus membayar gitu. Karena kan ini cuma-cuma gitu. Kemudian kalau yang satunya jelas bahwa salah satunya punya kewajiban yang berhubungan. Selanjutnya, perjanjian berdasarkan sifatnya. Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban. Oke, saya lanjutin. Perjanjian berdasarkan sifatnya. Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya kewajiban tersebut. Perjanjian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya perjanjian kebendaan, menimbulkan hak kebendaan. Ada juga perjanjian obligasi, menimbulkan kewajiban para pihak. Kalau perjanjian kebendaan ini, hak kebendaan itu berhubungan dengan jaminan ya, hak jaminan. Bisa diantaranya perjanjian APHT, akte pembebanan hak tanggungan, bisa juga fidusia, begitu. Kemudian perjanjian obligasi ini menimbulkan kewajiban para pihak. Jadi perjanjian yang sifatnya menimbulkan kewajiban. Jadi misalnya perjanjian jual beli ya kewajiban
kewajiban penjual ya harus menyerahkan gitu. Menyerahkan barangnya di mana ya itu kesepakatan mereka. Berapa harganya itulah kewajiban yang harus dibayar oleh si pembeli kepada penjual. Next slide-nya. Ada yang namanya perjanjian berdasarkan aspek larangannya. Jadi penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, ini contoh yang sederhana saya ambil dari perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kurang lebih antara lain ada 13 perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Di situ bisa kita lihat. Oke, Mohon maaf Pak, mungkin dari kurang bagus di sini Pak. Mohon maaf ada kurang perkenalan. Boleh dilanjut Pak. oke, baik, baik. Makasih ya, Bro. Ini ada 13, kalau kita bisa baca, kita bisa baca di situ ya, ada perjanjian oligopoli, penetapan harga, perjanjian dengan harga berbeda, sampai dengan perjanjian dengan pihak luar negeri. Kalau untuk lebih jelasnya atau teman-teman mau mempelajari, bisa dilihat di dalam undang-undang, di situ ada dijelaskan kenapa dia dilarang, itu nanti bisa diperjelas di undang-undang ya, karena kan keterbatasan waktu nggak mungkin kita jelaskan satu persatu lagi. Kemudian next selanjutnya, ini berakhirnya kontrak. Perjanjian atau perikatan berakhir karena adanya pembayaran, adanya konsinyasi, adanya pembaharuan utang, adanya kompensasi, adanya percampuran utang, adanya pembebasan utang, musnahnya barang, kebatalan dan pembatalan, syarat batal dan daluarsa. Mungkin untuk menyingkat saja, saya tidak jelaskan satu persatu, tapi yang spesifik yang mungkin agak perlu saya sebutkan itu seperti konsinyasi, misalnya konsinyasi itu kan penitipan uang, bisa paling banyak itu terkait untuk ini ya teman-teman, pembebasan lahan. Jadi rata-rata kan kita sebagai korban biasanya yang tanahnya kita dibebaskan oleh pemerintah biasanya kan nggak setuju nih sama harga yang diberikan. Nah, biasanya pihak pemerintah itu akan melakukan yang namanya konsinyasi itu. Biasanya dititipkan lah. Tapi bisa juga ini kontrak itu uh, diakhiri dengan cara konsinyasi juga bisa. Jadi dititipkan uang tunainya. Jadi tidak tidak sepakat, misalnya A meminta jumlah tertentu sedangkan B tidak tidak menyanggupi, akhirnya dilakukan konsinyasi atau penitipan di pengadilan. Itu bisa juga. Dengan dilakukannya penitipan maka dianggap perjanjian tersebut sudah selesai atau berakhir. Kemudian ada yang namanya pembaruan utang atau novasi, ya kan? Ada kompensasi, percampuran utang. Percampuran utang ini seperti kayak perjumpaan lah ya. Jadi si A punya kewajiban, si B juga punya kewajiban, diperjumpakan. Misalnya A punya piutang ke B 10, B punya piutang ke A 8. Nah, nggak mungkin nggak di hukum diatur bahwa dengan masing-masing memiliki piutang langsung bisa dijumpakan. Jadi sisanya tinggal B membayar 2 kepada si A karena tadi dijumpakan ya, gitu.
Kemudian musnahnya barang yang terutang, misalnya jual beli, barangnya belum diserahkan, tiba-tiba sudah musnah, ya nggak bisa juga si pembeli harus membayar, gitu. Karena barang yang mau dibeli kan sudah musnah gitu. Dan ini kebatalan dan pembatalan ini terkait yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kebatalan ini lebih kepada ya teman-teman syarat 1 dan 2 dari syarat sahnya perjanjian. Jadi syarat subjektif itu yang sepakat dan kecakapan itu. Ini kebatalan. Jadi dapat dibatal kebatalan ini lebih kepada batal demi hukum ini. Ini yang syarat 3 dan 4. Jadi secara otomatis kalau pembatalan ini yang lebih kepada syarat 1 dan 2 syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi dibatalkan, dapat dibatalkan karena misalnya waktu dibuat perjanjian dia belum dewasa atau dia tidak punya kewenangan. Nah, itu. Jadi kalau kebatalan ini lebih kepada syarat objektif. Kalau pembatalan ini syarat subjektif gitu. Kalau syarat batal sepanjang syarat sudah terpenuhi, ya perjanjian bisa menjadi batal. Kemudian daluarsa. Jadi kalau di dalam undang-undang ini buku 4 ya, daluarsa bisa dilihat ada jangka waktu tertentu apabila mungkin sudah terlewati, dia tidak bisa menuntut lagi gitu. Kemudian next. Nah, ini yang paling sering juga di dalam dunia bisnis. Jadi kadang-kadang kita membuat suatu perjanjian itu diberikan nama MOU atau Memorandum of Understanding. Jadi kalau Oke, halo. Ya, halo, terdengar. Ya, baik-baik. Jadi kalau teman-teman ya nanti sudah berpraktek, perlu dipahami juga bahwa terkadang banyak juga orang-orang yang tidak mengerti di dalam membuat suatu perjanjian itu, karena saya tidak menyebutnya mau ke barat-baratan atau tolatah ya, biasanya memberi judul perjanjian itu MOU gitu. Karena MOU itu sebenarnya di sistem hukum kita itu tidak dikenal sebenarnya. MOU itu sebenarnya hanya ada di common law ya. Itu sebenarnya kalau dibilang itu MOU itu prakontrak sebenarnya. Makanya menurut para pakar atau ahli yang bisa dibaca di slide saya itu saya cantumkan dua pendapat yang dari para ahli-ahli yang sudah sangat kompeten lah. Jadi kalau Dr. Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa MOU atau nota kesepahaman diartikan sebagai perjanjian yang idealnya dimaksudkan bukanlah untuk menciptakan suatu hubungan hukum. No intention to create legal creation. Ini jadi tidak ada kecenderungan atau keinginan untuk membuat akibat hukum ya di antara pihak yang menyepakatinya. Atau dengan kalimat lain bahwa konsekuensi kesepakatan yang timbul dari MOU tidak melekat pada hukum kekayaan para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak dimaksudkan adanya konsekuensi tuntutan ganti rugi bila pun MOU tersebut gagal dilaksanakan atau bahkan dihentikan secara sepihak. Kalau menurut
Halo, Ya, yang ya, soalnya freeze. Maaf ya teman-teman, saya juga nggak tahu ini sinyalnya ini. Oke, menurut Profesor Erman Rajaguguk, MOU merupakan dokumen yang memuat saling pengertian para pihak sebelum perjanjian dibuat, di mana ketentuan-ketentuan yang dicapai dalam MOU tersebut akan menjadi bagian-bagian perikatan hukum yang dimasukkan ke dalam perjanjian yang akan disepakati kemudian. Baik, untuk next slide terakhir ini, slide terakhir. Kesimpulannya dari MOU yang bisa saya sampaikan bahwa MOU pada dasarnya bukanlah suatu kontrak. MOU merupakan pra-condition clause yang terpisah dari kontrak. MOU dirancang sebagai dokumen tes 1 2 tes 1 2. Iya, bagaimana apakah masih ada materi lanjutan atau kita mau diskusi tanda jawab? Ya, silahkan kalau memang ada waktu tersisa bisa untuk tanya jawab, silahkan. Iya, sama sama berarti. Oh, enggak. Yang sama. Jadi satunya tidak ada. Coba dulu, ada yang
cuma nanti bertanya materi lain cuma. Halo, tes 1 2. Masalah ini cuma dari tadi. Oke. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab saja ya Pak. Kita mungkin ada Baik. Bapak. Kita masih mungkin ada tambahan waktu sedikit dari pihak fakultas sudah menyampaikan bahwa kelasnya bisa diulur berapa waktu. Oke, Baik. kepada teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang materi pada hari ini, banyak yang telah disampaikan. Dan perlu disampaikan Pak Wedi bahwa teman-teman ini ada beberapa yang angkatan 2023, mungkin beberapa istilah yang tidak diketahui seperti apa itu KUHP Perdata misalnya, karena mereka belum mengerti perdata ya. Pada teman-teman yang mungkin kurang mengerti KUHP Perdata itu, kita mengenal buku perdata soal beberapa tentang hal-hal keperdataan. Misalnya hukum pidana juga ada satu namanya KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan beberapa terkait materi dan juga mungkin pengalaman pribadi, mumpung ada konsultasi gratis dari Pak Wedi untuk menyampaikan beberapa, mungkin ada permasalahan hukum khususnya hukum kontrak ya di lingkungan atau di tengah-tengah keluarga, bisa disampaikan. Bagaimana? Jason, apakah ada pertanyaan? Aku terus. Atau Iya. ada pertanyaan? Sini kalau mau bertanya di sini. Bang Ed? Oh, oke, di sini. Ketemu. Di sini nggak sampai. Oke, Baik, terima kasih Pak atas kesempatan, juga moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Saya lagi mau bertanya terhadap kebendaan Pak, soal perjanjian yang dilakukan terhadap suatu benda. Ini lebih, saya pernah mendengar ada yang dinamakan dengan besit Pak, bahwa besit itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang, namun dia seolah-olah menjadi pemilik dari suatu kebendaan ataupun benda yang disewakan atas perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak. Contoh nyatanya, ada suatu ruko yang disewakan kepada si A. Ini kesepakatan antara dan perjanjian antara A B. Ada suatu ruko yang disewakan oleh B kepada si A, pemilik adalah si B, namun dengan suatu syarat bahwa karena besit ini dia memiliki hak dan kewenangan untuk memakai dan mendekorasinya. Namun pada suatu ketika pada
bahwa telah memenuhi syarat pemenuhan waktu untuk pemakaian ruko ini, dia telah melanggar haknya yang diberikan karena dia telah mendekorasi sepenuhnya dan dia tidak mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, di sini saya mau menanyakan bahwa hak yang diberikan kepada si A telah melanggar ketentuan dan kesepakatan mereka antara A dan B. Nah, saya mau menanyakan lagi lebih lanjut bahwa apakah dia akan mengganti rugi atas perbuatan yang telah ia perbuat, dan ini saya mau menanyakan lebih lanjut tentang hak yang dibatasi dan tentang hak yang tidak dibatasi, derogable right dan non derogable right. Itu mungkin Pak. Saya mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih. Oke, Pak Wendy mau dijawab dulu Pak atau ditaruh dulu semuanya? Nggak ada teman-teman yang Baik. kemudian. Baik. Kalau tadi saya perhatikan ya, ini terkait sewa menyewa ruko ya, bahwa kalau sewa menyewa ruko, bahwa kalau sepanjang ya Pak ya, teman-teman ya, sepanjang diatur mengenai negatif covenant, tadi kan dijelaskan bahwa dia ada dekorasi renovasi atau dekorasi ya. Sepanjang di dalam perjanjian itu tadi teman-teman, kalau dia ada negatif covenant atau kewajiban yang dia tidak boleh lakukan lah, misalnya selama dia masa sewa dia tidak boleh merubah misalnya struktur bangunan. Ya kalau dia lakukan itu kita bisa gugat karena dia melakukan bukan prestasi, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi kita harus baca lagi di perjanjiannya. Apakah memang diatur atau dilarang melakukan suatu renovasi ataupun perubahan-perubahan bangunan. Itu disebutnya negatif covenant. Jadi kalau ditanya apakah bisa digugat ganti rugi, itu bisa. Karena kebetulan saya pernah menangani perkara seperti itu. Kebetulan resort dari klien saya disewa, kemudian awalnya bangunannya sekian atau misalnya jumlah kamar ya, awalnya 10, berubah nih, kamar itu di split misalnya dari satu kamar ditambah dijadikan 2, jadi berubah dia jadi 20 gitu. Itu kita gugat on prestasi gitu. Karena dia melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi kita harus kembali lagi dasarnya kepada perjanjiannya ya, kalau jawaban saya. Apakah bisa atau tidak, sepanjang diatur kewajiban dari penyewa tidak boleh merubah, ya itu sudah one prestasi. Kita bisa mintakan ganti rugi, bahkan kita bisa minta dia kembalikan seperti sedia kala, seperti itu. Kemudian terkait hak yang dibatasi atau tidak dibatasi, saya ini kalau saya lihat hak yang dibatasi atau tidak dibatasi ini lebih kepada ini ya, isi dari perjanjian. Jadi kalau singkatnya, hak yang dibatasi ya kalau misalnya kita sewa menyewa, hak yang tidak dibatasi ya sepanjang saya sebagai penyewa ya saya boleh menempati. Tapi hak yang dibatasi misalnya saya sebagai penyewa nggak boleh saya sewakan lagi. Misalnya seperti itu contohnya, hak yang dibatasin. Jadi kita kembali lagi ke unsur esensialnya. Kalau saya sebagai penyewa, ya saya nggak boleh dong menyewakan kembali. Nah, itu hak yang dibatasi. Tapi kalau yang tidak dibatasi, esensialnya saya sebagai seorang penyewa, saya berhak atau saya tidak boleh dibatasi untuk menikmati apa yang saya sewa. Mungkin seperti itu ya, simpelnya, hak yang dibatasi atau tidak dibatasi. Baik, terima kasih Pak Wendy. Bagaimana Pak Edward, apakah masih ada feedback dari Pak Wendy atau harus jelas? Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman masih ada ya yang ingin bertanya atau bagaimana? Oke, mungkin dari saya Pak. Saya memiliki satu pertanyaan ini terkait syarat sahnya kontrak. Sorry?
Agak putus suaranya, bisa diulang pelan-pelan. pada syarat sahnya kontrak. Gimana Bang? Suaranya putus-putus, bisa pelan-pelan supaya terdengar. Oke, saya ulangi itu pertanyaannya Bang. Oke. Kita punya pertanyaan terkait cara syahid suatu kontrak, khususnya pada poin keempat ini adalah suatu sebab yang halal. Ini contoh real saya rasa bahwa suatu sebab yang halal ini masih multitafsir di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kita jika beracu pada hukum Islam, suatu sebab yang halal belum tentu sama dengan beberapa elemen masyarakat lainnya. Misalnya soal riba. Dalam melakukan kontrak misalnya kita memiliki kebebasan berkontrak atau freedom of contract tadi, artinya apapun yang kita uh, lakukan selain itu dalam hal sepakat maka itu sah. Namun dibatasi oleh suatu sebab yang halal. Nah, sebab yang halal dalam hukum Islam misalnya seperti riba itu tidak halal, tidak bisa dilakukan. Namun di satu sisi di beberapa elemen masyarakat lainnya mereka melakukan kontrak tentang riba. Bagaimana bagaimana pandangan hukum keperdataan kita khususnya hukum kontrak dalam hal ini Pak Benny? Mungkin singkat itu saja Pak. Terima kasih. Baik, singkat saya begini ya. Ini pertanyaan kritis, bagus. Tapi kalau kita kembali bahwa negara kita ini negara hukum, bukan negara agama. Kita kembali ke filosofinya. Jadi kalau negara kita menerapkannya adalah hukum positif, ya berarti yang kita lihat adalah hukum positif undang-undang kita. Jadi bukan berarti kalau di dalam ajaran agama tertentu baik, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjut. Ya, simpelnya begini, kalau saya ditanyakan seperti itu, apakah itu melanggar kausa yang halal? Saya bilang itu tidak. Kenapa? Karena negara kita merupakan negara hukum, bukan negara agama. Jadi yang diterapkan adalah ketentuan-ketentuan hukum positif. Jadi seperti itu. Jadi uh, tidak bisa kita mengacu kepada ya karena itu diatur di dalam hukum Islam misalnya ya begitu ya teman-teman ya. Tapi kan negara Indonesia ini kan yang digunakan acuannya adalah hukum positif, hukum Indonesia, hukum negara. Jadi sepanjang di undang-undang tidak menyatakan bunga itu bunga itu riba atau itu ya itu tidak masalah gitu. Karena kan nggak mungkin kita meminjamkan uang juga kalau tidak menuntut juga yang namanya keuntungan. Jadi seperti itu. Menurut saya secara pribadi, karena kita negara hukum, tidak berlandaskan hukum agama, pandangan saya itu tidak melanggar kausa yang halal. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana informasinya? Pak ini bagaimana Pak? Apakah cukupkan atau bagaimana? Oke Pak, saya rasa dari teman-teman juga sudah cukup mengerti ya. Buktinya tidak ada pertanyaan. Jadi mungkin saya mencoba sebelum mengakhiri saya mencoba mengumpulkan beberapa hal tentang materi kita pada hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas materinya. Pertama bahwa kita telah disampaikan tadi oleh Pak Medi bahwa hukum kontrak yaitu hukum yang bersifat privat yang artinya mengatur antara pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum atau pribadi dengan badan hukum. Dan hukum kontrak ini sangat erat kaitannya dengan perjanjian dan perikatan. Artinya tiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada dua subjek hukum kontrak yang disampaikan oleh Pak Mendy tadi yaitu orang dan badan hukum. Selanjutnya hukum kontrak memiliki beberapa syarat dan asas yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam menyusun kontrak.
Setidaknya ada 3 unsur kontrak, yaitu unsur esensial, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Selanjutnya, ada berbagai macam bentuk kontrak, maka hal tersebut perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak, sehingga kontrak yang dibuat memiliki proteksi jika memiliki permasalahan hukum. Dan yang terakhir yang tidak juga kita lupakan bahwa saat ini disrupsi digital yang terjadi telah menyebabkan berbagai tantangan tersendiri bagi kita untuk semua kalangan dalam melakukan berkontrak. Kita tentunya harus memperhatikan berbagai aspek agar kontrak kita memiliki legalitas. Saya rasa begitu yang bisa saya simpulkan, Pak Wendy. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara atau MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menghadiri kesempatan ini. Dan saat ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wendy Ricardo, Kandidat Sarjana Hukum Pengadilan. Dan selanjutnya, kami akan mengirimkan sertifikat secara virtual kepada Bapak Wendy Ricardo, Kandidat Sarjana Hukum, selaku penulis pada hari ini. Sertifikat akan diserahkan oleh Bapak Marsian di Kota, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Ya, selamat siang, Pak Wendy. Siang. Saya mewakili Fakultas Hukum UKDC mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak mengisi master kelas didikan ke-1. Izinkan kami untuk memberikan apresiasi berupa penyerahan sertifikat secara daring, Pak Wendy. Siap, terima kasih, Pak. Oh, bisa hostnya oh, udah kan belum Pak Wendy, mohon maaf ini. Mungkin nanti sertifikatnya kita susulkan saja ya Pak. Siap. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Siap. Tadi boleh kan belum sempat membuat kita bisa share screen. Kebetulan boleh kan sudah saat ini sedang ada ikut technical meeting untuk kegiatan PKKM dengan pihak jaringan kemitraan, Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Pak Wendy. Saya kembalikan ke Baik. Silakan. Terima kasih. Untuk peserta, sertifikat akan dikirimkan secara online melalui email. Dan karena tak terasa acara kita sudah hampir sampai selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para peserta sekalian karena telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara masterclass pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa. Doakan saya pikir secara Katolik dan yang lain dapat menyesuaikan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan pada siang hari ini, sehingga kegiatan masterclass dapat berjalan sesuai dengan rencana. Semoga materi yang telah diberikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami semua di masa yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hadirin berbahagia, demikianlah masterclass kita pada hari ini. Dan sampai jumpa pada lain hari dan salam sehat bagi kelas ini. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. ya, terima kasih Pak Wendy. Tadi Pak Ibu